Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan materi pada pesantren kilat online ini dengan tema ibadah. Ya, lebih tepatnya ibadah apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan di malam-malam ganjil di 10 Ramadan terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar atau disebut dengan malam kemuliaan karena malam tersebut adalah malam permulaannya diturunkan Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah atau di langit dunia secara langsung dan menurunkannya ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, yaitu kurang lebih selama 23 tahun, ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, ya, dalam surat Al-Qadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, dengan demikian jelaslah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar, terkhususnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu ibadah apa sajakah yang bisa kita lakukan di 10 Ramadan terakhir atau malam-malam ganjil pada 10 Ramadan terakhir? Yaitu yang pertama adalah iktikaf. Nah,
Tetapi perlu digarisbawahi ya bahwasannya Ramadan tahun ini kita mengalami wabah pandemi COVID-19 sehingga kita dihimbau oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah ya, baik itu sholat maupun tadarusan itu dilaksanakan di rumah, sholat berjamaah di rumah. Nah, hendaknya himbauan dari pemerintah ini kita harus taati ya agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Untuk iktikaf sendiri ini dijelaskan dalam hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf pada hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Nah, tetapi karena ada wabah pandemi COVID dan kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, sehingga anak-anakku semuanya tetap semangat dan bersungguh-sungguh ya untuk beribadah di rumah dengan khusyuk, dengan khidmat ya. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di 10 hari Ramadan terakhir. Selanjutnya adalah sholat malam kita tegakkan ya, seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bila memasuki 10 hari, yakni 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, hendaknya kita juga lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat malam ya, memperpanjang sholat malam kita ya untuk meraih Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Lalu ibadah apa lagi yang dapat kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Irham pada hari Jumat kemarin ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Selanjutnya amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan untuk memperoleh Lailatul Qadar adalah dengan cara bersedekah ya. Keutamaan dari sedekah itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sedekah dapat menghapuskan dosa ya. Dan orang yang bersedekah itu nanti akan di akhirat nanti akan bernaung di bawah sedekahnya ya. Lalu sedekah itu dapat mensucikan harta kita, lalu sedekah itu dapat mensehatkan jiwa dan raga kita, dan banyak sekali manfaat sedekah. Selanjutnya amalan yang dapat kita lakukan antara lain juga berdoa ya, memperbanyak berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tahu suatu malam dari Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca pada malam tersebut?" Beliau bersabda, "Bacalah, artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku." Dan bagaimana doa yang diucapkan beliau, yaitu doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul. Lalu bagaimanakah pada wanita yang mengalami menstruasi untuk meraih Lailatul Qadar? Karena mereka tidak dapat melakukan ibadah yang antara lain yang sudah saya sebutkan di atas. Bagaimana caranya? Yaitu antara lain dengan cara berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, lalu banyak-banyak beristighfar ya, mengucapkan sayyidul istighfar ya, banyak-banyak mengucapkan sholawat Nabi, lalu banyak-banyak melakukan sedekah ya. Mungkin dengan cara kita memberikan
atau menyiapkan makan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, menyiapkan untuk berbuka dan bersahur, itu adalah sangat pahalanya sungguh sangat luar biasa. Bahkan pahalanya itu setara dengan orang yang melakukan puasa tersebut, tetapi tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit materi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi saya sendiri. Ya, semoga bulan Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi pemenang untuk meraih Lailatul Qadar ini dan memberikan kemuliaan bagi kita setelah bulan Ramadan berakhir. Kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.